perempuan GKE di tengah pandemi COVID-19. Kita bersyukur memasuki masa normal dengan harapan Tuhan menuntun dan menyelamatkan kita serta memberikan pembebasan dari berbagai belenggu. Tuhan Yesus telah datang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, membebaskan bagi para tawanan dan orang yang tertindas, juga penglihatan bagi yang buta. Bandingkan dengan Lukas 4 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19. Marilah kita berhimpun dalam tarian pembebasan, menyanyikan lagu sukacita dan menaikkan untayan pengharapan. Marilah kita merayakan Hari Perempuan GKE dalam ibadah yang kudus di hadapan Tuhan. Marilah mengawali ibadah dengan menyanyi himne Kapiper GKE. Jemaat diundang untuk berdiri. Majulah Kapiper GKE, laksanakan panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, serta melayani dengan penuh kelembutan kasih. Kapiper GKE bersatulah, membangun kedewasaan iman, bertumbuh, berkembang dan berbuah, menjadi terang bagi dunia. Majulah Kapiper GKE, laksanakan panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, serta melayani dengan penuh kelembutan kasih. Kapiper GKE bersatulah, membangun kedewasaan iman, bertumbuh, berkembang dan berbuah, menjadi terang bagi dunia, menjadi terang bagi dunia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Dosa betapapun besar dimas saudaranya, kuasa iblis pun lenyap lepas tangannya. Tolonglah aku ya Tuhan, mengangkat suaraku, kan tersebar di dunia agungnya namamu. Litani pujian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Terpujilah Allah yang maha tinggi. Bermasmurlah bagi Tuhan yang menghakimi dunia dengan keadilan. Terpujilah Allah yang maha adil. Bersorak-soraklah bagi Allah yang maha kasih, sekarang dan selamanya. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Pemberitaan anugerah Allah, jemaat dimohon berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengharapan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mazmur pasal 84 ayat 12, ayat 11 dan 12. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami datang memuji nama-Mu yang akbar. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan kebajikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengagumi tangan kasih-Mu, karena Engkau telah menuntun kami di jalan-jalan hidup yang kami tempuh. Ya Allah, betapa menakjubkan cinta-Mu. Ketika kami berduka, Engkau menghibur kami. Ketika kami letih lesu, Engkau menguatkan kami. Ketika kami jatuh, Engkau mengangkat kami. Ketika kami kehilangan pengharapan, Engkau menjanjikan keselamatan yang kekal. Kami bersyukur karena kasih dan berkat-Mu senantiasa Engkau limpahkan bagi kami umat-Mu. Biarlah semuanya itu boleh meyakinkan kami senantiasa bahwa Engkau adalah sumber kebaikan bagi kami.
jika sebentar kami akan bersama-sama membaca firman-Mu. Tolonglah kami, berikanlah kami akal budi dan hikmat, sehingga kami boleh membacanya dengan baik, untuk memahami dan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nas GKE, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 19 hingga yang ke-34 dengan judul Esau dan Yakub. Yang demikian bunyinya. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Pinggir sumur, betapa haus jiwaku. Ku mendengar Yesus berkata, "Minumlah air hidup yang kekal." Ya Tuhanku,
beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Shalom. Salam sehat untuk kita semua. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan bagian dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu untuk mengucap syukur karena sampai dengan saat ini kami masih diberikan kekuatan kesehatan, nafas kehidupan, bahkan kami kembali boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sejenak kami akan mengarahkan segenap perhatian kami kepada kebenaran firman-Mu sebagai makanan bagi roh kami, dan bersama-sama kami mau merenungkannya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami pada pengertian yang benar akan maksud dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saya bacakan untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop hidup oleh roh. Ayatnya yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang berupa serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan bersama bagi kita. Puji nama Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Surat Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 11 ini merupakan kunci kemenangan bagi orang yang percaya dan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Kemenangan dan kemerdekaan sesungguhnya terjadi hanya oleh Allah melalui karya Roh Kudus dalam diri orang percaya. Ada dua hal utama, ada dua hal penting yang diungkapkan Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma ini, berdasarkan Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Yang pertama, kemerdekaan dari dosa. Kita lihat itu di dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Dosa, Bapak Ibu Saudara-saudari, merupakan masalah besar yang dihadapi oleh manusia dalam dunia dan menjadi asal semua penderitaan dan kekacauan yang terjadi di dalam hidup manusia. Perbuatan dosa selalu berujung pada maut. Seperti dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Jadi dosa dan maut tidak pernah terpisahkan. Tetapi oleh karena kematian Yesus Kristus di kayu salib dan oleh karya kebangkitan yang diberikan Allah melalui Roh Kudus, maka dosa dan maut itu telah dipatahkan dan dikalahkan. Jadi orang yang hidup oleh Roh dimerdekakan, dimenangkan dari dosa dan maut. Atau dengan kata lain, pembebasan, kemerdekaan, kemenangan dari dosa diperoleh atas tuntunan Roh Kudus. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kemerdekaan dari kedagingan. Kita lihat itu di dalam ayat 5 sampai dengan ayat 11. Kedagingan, Bapak Ibu Saudara-saudari, adalah perseteruan dengan Allah. Dan kedagingan merupakan ketidaktaatan pada kehendak Allah. Orientasi kedagingan hanya mengarahkan manusia pada perkara-perkara duniawi. Itulah sebabnya orang yang hidup dalam kedagingan tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-8 dari bacaan kita ini. Nah, semua keinginan daging cenderung merusak, yang pada akhirnya membawa kekecewaan dan kesengsaraan hidup. Namun, firman Allah mengungkapkan bahwa semuanya itu akan lenyap. Kekecewaan dan kesengsaraan hidup itu akan lenyap. Kecenderungan manusia untuk hidup di dalam daging itu akan lenyap. Sebab apa? Sebab Roh Kudus akan memimpin orang percaya dan mengarahkan pikiran orang-orang percaya pada hal-hal sorgawi. Dan mematahkan keinginan daging serta memberikan kehidupan sorgawi bagi kita orang percaya. Nah, itulah sebabnya mengapa kita diinstruksikan, kita diperintahkan untuk mencari dan mengarahkan pikiran kita kepada Kristus. Roh Kudus memfokuskan perhatian dan konsentrasi orang percaya pada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Demikian juga di dalam ayatnya yang ke-9 dari bacaan kita ini, Rasul Paulus meneguhkan keyakinan jemaat dengan ungkapan kedekatan. Kamu tidak hidup dalam daging, dikatakan, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa arti nats ini bagi kita? Yang pertama, di masa sekarang ini, pengajaran Tuhan Yesus tentang hidup oleh roh atau hidup dipimpin oleh roh Allah ini menjadi sebuah pengajaran yang harus dihidupkan, yang harus diwujud nyatakan dalam segenap aspek kehidupan. Namun, ada satu hal penting untuk kita pahami dan kita pegang teguh, bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita akan selalu mengalami tarikan antara keinginan daging dan keinginan roh yang saling berlawanan. Artinya apa? Artinya konflik antara daging dan roh itu selalu terjadi walaupun kita sudah mengikut Yesus. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, kemenangan, kebebasan, kemerdekaan masih tersedia
bagi kita yang mau menyalibkan, bagi kita yang mau menanggalkan segala bentuk keinginan daging kita, berupa segala hawa nafsu, iri dengki, ego, kemunafikan kita, dan bagi kita yang bersedia membuka diri, membuka hati kita untuk didiami oleh Roh Kudus. Sekali lagi, bagi kita tersedia kemenangan, kebebasan, dan kemerdekaan. Jadi kitalah yang secara aktif melakukan penyalipan keinginan daging itu. Kalau tidak, maka kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus itu akan terhalang pertumbuhannya. Ini yang pertama. Yang kedua, hidup dalam pimpinan Roh Kudus berarti kita bersedia dikoreksi, kita bersedia ditegur, kita bersedia diarahkan apabila langkah hidup kita mulai menyimpang dari koridor kebenaran firman Tuhan. Hati yang menyimpan amarah dan prasangka, hati yang keras, dikoreksi, ditegur, diarahkan, dibersihkan, dipulihkan, menjadi hati yang selalu bersyukur dan dipenuhi damai sejahtera. Inilah tanda dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, ketika kita memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan berkarya di dalam kita dan memberi kita kekuatan, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu, segala perkara dalam hidup. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Karena ada saat-saat di mana kita merasa sudah kehilangan semangat. Ada saat-saat di mana kita merasa sudah kehilangan tenaga, akal dalam menghadapi perkara kehidupan kita. Bahkan mengalami jalan buntu. Tetapi jika Roh Kudus memimpin hidup kita, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Maka kita akan mendapatkan hikmat untuk mengerti jalan mana yang harus kita tempuh dan keputusan apa yang harus kita ambil. Sehingga setiap jalan yang kita tempuh dan setiap keputusan yang kita ambil adalah sesuatu yang benar sebagai jalan keluar yang terbaik untuk kebaikan kita. Dan yang keempat, yang terakhir, hari ini kita memperingati Hari Perempuan GKE tahun 2020. Dan firman Tuhan ini tentu saja meneguhkan kita sebagai perempuan-perempuan GKE khususnya, bahwa inilah tantangan kita, inilah panggilan kita sebagai perempuan untuk menghidupkan kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Di tengah-tengah peran kita masing-masing, di dalam keluarga, baik sebagai istri dan ibu, di dalam kehidupan bergereja berjemaat, bahkan juga di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita hidupkan kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tentu saja panggilan ini bukanlah panggilan yang mudah untuk dilakukan. Ini merupakan panggilan yang tidak mudah untuk dilakukan jika kita hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita yang terbatas ini. Sebab apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Sebab seberapapun hebatnya kita, seberapapun banyaknya kemampuan yang kita miliki sebagai perempuan, misalnya Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan peran ganda dalam hidup ini. Pertama, sebagai perempuan yang bekerja, sekaligus juga sebagai ibu rumah tangga. Tetapi jika bukan Roh Kudus yang bekerja dan memimpin hidup kita, maka sia-sialah segala usaha dan upaya yang kita lakukan, yang kita kerjakan selama ini. Namun alangkah indahnya jika setiap orang Kristen siapapun kita, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, kita bersedia memberi diri kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga apa? Sehingga Roh Kudus dapat berkarya dalam hidup setiap orang percaya dan memampukan setiap orang percaya untuk dapat menjalankan panggilan hidupnya masing-masing sebagai apapun juga ia, dimanapun ia berada, dengan ketulusan hati dan dengan motivasi yang murni untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagaimana subtema di bulan Juli ini, melayani dengan ketulusan hati dan dengan motivasi yang murni. Jadi Galatia pasal 5 ayat 25 mengatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh.
Selamat memperingati Hari Perempuan GKE tahun 2020. Tuhan Yesus menyempurnakan firman-Nya dan memberkati kita. Amin. Untuk firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk satu hati di dalam doa. Mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang berbicara kepada kami saat ini. Sehingga olehnya kami diteguhkan, kami dituntun, kami dibimbing untuk menghidupkan kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yakni kehidupan yang tunduk dan taat pada kehendak Tuhan dan kehidupan yang menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga sebagai perempuan-perempuan gereja-Mu ya Tuhan, kami pun boleh dituntun, boleh dibimbing untuk menghidupkan kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus di tengah-tengah peran kami masing-masing, baik di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Sehingga melalui kehidupan yang demikian itu, maka di atasnya nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan. Persekutuan kami, pelayanan kami, dan pemberitaan firman Tuhan yang kami lakukan di hari-hari ke depan dalam lingkup penata layanan jemaat Tuhan di tempat ini, mari Tuhan berkati. Berkaitan dengan pandemi COVID-19 di era new normal ini, berkatilah berbagai upaya yang terus dilakukan hingga saat ini ya Tuhan, agar pandemi COVID-19 ini benar-benar dapat berhenti dan berakhir. Kuasa-Mu menaungi pemerintah daerah, pemerintah desa dan jajarannya, tim medis, TNI, Polri, serta seluruh komponen masyarakat agar selalu komit dan bersinergi untuk memelihara ketaatan pada aturan yang ada. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit, mereka yang berduka cita dan bersedih hati, mereka yang sedang bergumul dengan beratnya beban dan persoalan-persoalan kehidupan. Bapa yang Maha Baik, Engkau sungguh tahu apa yang mereka butuhkan. Oleh sebab itu, jamahan-Mu Tuhan, lawatan-Mu dan pertolongan-Mu sungguh menjadi kerinduan dan pengharapan terbesar mereka. Demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang bersyukur dan bersuka cita atas momen-momen penting bagi dan di dalam kehidupan mereka. Baik momen ulang tahun pernikahan pun juga ulang tahun kelahiran yang terjadi di sepanjang minggu dan bulan ini. Tuhan berkati. Seiring dengan bertambahnya usia pernikahan dan usia kelahiran mereka, maka bertambah pula lah segala hal yang baik itu bagi dan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami serahkan hidup kami seutuhnya, baik pribadi, keluarga, tugas usaha pekerjaan, sawah ladang, aktivitas keseharian kami ke dalam kuasa pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Ini doa dan permohonan bersama kami yang kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama yang hidup dan berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal pasal 11 ayat 24 sampai dengan 25. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang akan kita serahkan. Segala puji syukur bagi-Mu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami,
sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini berbagai ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemik COVID-19 ini, sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Kita ucapkan bersama-sama demikian: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oh
Ibadah kita pada hari ini telah selesai. Atas nama Badan Pekerja Harian dan Majelis Jemaat GKI Warukin, kami mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang tetap semangat untuk mengikuti ibadah minggu secara virtual di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu, selamat merayakan Hari Perempuan GKI, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati.